kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Nah saudara, siapkan diri kita untuk bersaat teduh dan nanti Matius pasal 18 pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 kita akan baca. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu bersukacita dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan karena itu kami datang untuk memohon berkat Tuhan atas kehidupan kami di hari ini, dalam tugas dan kerja kami, sebab kami sangat percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk kami di hari ini. Maka itu urapi kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, buka hati pikiran kami dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Matius pasal 18 dikatakan di ayat 21 mulai, judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku yang kekasih, ini cukup panjang ya saudara ya.
Dikatakan di ayat 22, ya saya akan bacakan untuk saudara di ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi mengampuni itu harus 77 kali 7 kali. Nah saudara, hitung sendiri aja saudara, 77 kali 7 kali. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. Amin. Nah karena itu saudara, bisakah kita dikatakan memiliki kasih sementara kita masih menyimpan dendam, sakit hati, dan tidak bisa mengampuni orang lain? Di 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20, di sana dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ada tidaknya kasih dalam diri seseorang akan terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari dan pasti mempengaruhi kehidupannya. Baik itu dalam perkataan, sikap, dan juga perbuatan. Jadi kasih bukan hanya berbicara tentang apa yang ada di dalam hati saudara, melainkan mencakup seluruh keberadaan hidup yang terwujud dalam perbuatan kesehariannya. Baik itu kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, yang semuanya itu harus dilakukan dengan sukacita tanpa keterpaksaan. Nah saudara, salah satu bukti lain akan kasih yang tidak boleh diabaikan adalah hal mengampuni orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa mengampuni sangat penting bagi orang Kristen? Jawabannya, karena Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya di Kalvari untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Pengampunan inilah yang menjadi dasar kekristenan. Kita diselamatkan, diangkat sebagai anak-anak Allah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, mengalami mujizat dan penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan itu diawali sebuah pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan pengampunannya itu sempurna, tidak terbatas, tuntas, ya kan? Di Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah sebabnya mengampuni adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya tanpa terkecuali. Sebesar apapun kesalahan orang, sebanyak apapun kejahatan orang, apapun persoalannya, kita harus bisa memberikan pengampunan yang tidak terbatas jumlahnya. Amin. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, masakan kita tetap mengeraskan hati untuk tidak memberikan pengampunan kepada orang lain? Dengan tegas Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 14 dan 15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ada banyak orang Kristen di luar sana yang berkata,
Aku akan taat melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Tetapi mohon Tuhan toleransi yang satu ini saja. Yaitu aku tidak bisa mengampuni si A. Sebab dia terlalu jahat dalam hidupku. Dia sudah mengkhianatiku. Dia memporak-porandakan segala rencanaku. Dia menghancurkan hidupku. Tuhan, aku mau taat melakukan apa saja yang Engkau perintahkan. Tapi tolong yang satu ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah membuat hidup kita mengalami kasih karunia. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Kita tidak boleh berkata, Tuhan, saya bisa melakukan yang lain Tuhan. Ya. Tetapi yang satu ini saja. Ya. Tuhan mohon, aku mohon kepadamu Tuhan, Engkau mentoleransi. Sebab dia sudah membuat hidupku menderita seperti ini. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Ya. Jangankan mengampuni saudara. Melihat mukanya saja, kita sudah muak mungkin. Saya mau katakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak melihat engkau di masa lalu. Sebesar apapun dosamu, Tuhan sudah ampuni. Karena itu, mari kita juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Orang yang sudah menghancurkan hidup kita. Saudaraku, tidak ada ketaatan yang setengah-setengah. Tuhan pun tidak bisa kita sogok dengan seabrak aktivitas rohani supaya ia memberi kelonggaran kepada kita untuk tidak mengampuni seseorang yang sudah membuat engkau menderita, bahkan menghancurkan hidupmu. Yang Tuhan kehendaki adalah segeralah berdamai dan bereskan itu terlebih dahulu. Ada tertulis di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jika kita mengaku bahwa kita ini mengasihi Tuhan dan menyebut diri sendiri sebagai seorang Kristen yang taat, maka dengar baik, kita akan melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Namun kita baru dapat mengampuni seseorang bila kita hidup dalam ketaatan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta menyadari bahwa dosa dan pelanggaran kita telah diampuni lebih dulu oleh Tuhan. Tanpa kesadaran ini, saya pastikan kita sulit melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Jadi jika kita disakiti dan dilukai oleh orang, janganlah menyimpan sakit hati. Jangan menyimpan dendam di dalam hatimu. Ampunilah mereka. Mengampuni adalah bukti kita memiliki kasih. Ketika kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kita pun akan menyadari makna sebuah pengampunan. Memberi pengampunan sama sekali tidak ada kerugian bagi kita. Bahkan yang ada ketika kita memberikan pengampunan,
itu berkat-berkat dicurahkan kepada kita. Ya kan? Jadi ada berkat-berkat di balik pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Jawaban doa dan respon Tuhan terhadap doa kita pasti berkaitan dengan pengampunan kita kepada orang lain. Bagaimana mungkin Tuhan memperhatikan doa-doa kita bila di dalam hati kita masih ada kebencian, ada sakit hati dan dendam? Saudara, dengan mengampuni, hubungan kita dengan orang lain tidak akan ada ganjalan. Dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Saudara, kebencian, dendam, sakit hati adalah strategi iblis untuk menghancurkan hidupmu. Masihkah engkau mengeraskan hati dan tidak mau mengampuni orang lain? Saya tegaskan tadi bahwa ada berkat di balik pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Jawaban doa dan respon Tuhan terhadap doa kita pasti akan lebih cepat kalau kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Lepaskan pengampunan jika ada orang yang bersalah kepadamu yang engkau ingat, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengampuni 77 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Engkau telah menghapus segala dosa-dosa kami. Sehingga kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-berkat yang dari surga. Bahkan kami punya kepastian untuk berada di surga bersama Engkau. Berkati kami semua Tuhan, bagi mereka yang belum mampu memberikan pengampunan kepada orang lain, kiranya Roh Kudus yang menjamah mereka. Dan bagi mereka yang sudah melepaskan pengampunan, hari ini berkat Tuhan melimpah. Doa-doa mereka Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati ekonomi, berkati rumah tangga, berkati kesehatan, berkati aktivitas kerja mereka semua hari ini. Tuhan lindungi kami, tidak jatuh, tidak celaka, tidak terpapar sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada